Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Administrasi Negara, Modul 3. Kegiatan belajar 1. Tujuan instruksional umum TIU pada modul 3 ini adalah Anda akan mendalami kedudukan penting dari aparatur negara sebagai salah satu sendi kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Untuk itu, mahasiswa akan diberikan mengenai pengertian aparatur negara, siapa itu pejabat negara, apa yang dimaksud jabatan negeri, dan pegawai negeri. Pemahaman mengenai aparatur negara juga akan Memasuki wilayah-wilayah. 1. Pengadaan pegawai negeri sipil. 2. Hak Dan kewajibannya. 3. Kenaikan jenjang kepangkatan. 4. Penilaian kinerja. 5. Pemberhentian pegawai negeri sipil. 6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan keempat devoir de mah. 2. Menjelaskan siapa saja yang dimaksud sebagai aparatur negara. 3. Menjelaskan apa dan siapa saja yang dimaksud sebagai pejabat negara. 4. Menyebutkan dan menjelaskan apa dan siapa saja yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil. 5. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan jabatan negeri. 6. Menjelaskan dan membedakan antara jabatan karir dan jabatan non-karier. 7. Menjelaskan metode pengadaan pegawai negeri sipil. 8. Menyebutkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 9. Menjelaskan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. 10. Menyebutkan dan membedakan jenis-jenis tunjangan dan penerimaan lain yang berhak diterima PNS. 11. Menyebutkan jenis-jenis cuti bagi PNS. 12. Menjelaskan maksud dari masing-masing jenis cuti bagi PNS. 13. Menjelaskan bagaimana promosi jenjang kepangkatan terjadi. 14. Menjelaskan bagaimana penilaian kinerja pegawai negeri sipil. 15. Menjelaskan parameter penilaian kinerja pegawai negeri sipil. 16. Menjelaskan pengaturan pemberhentian pegawai negeri sipil. 17. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan disiplin pegawai negeri sipil. 18. Menyebutkan sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 19. Menjelaskan prosedur pengenaan sanksi disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 20. Menjelaskan apa yang dimaksud kenaikan pangkat reguler dan pilihan. Pengertian dan ruang lingkup hukum tentang aparatur negara. Dalam teori mengenai kekuasaan negara yang selama ini dipahami secara luas oleh masyarakat awam, Montesquieu mengajarkan bahwa kekuasaan negara dasarnya terbagi dalam 3 jenis kekuasaan sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari, khususnya melaksanakan isi perintah peraturan perundang-undangan yang dibuat kekuasaan legislatif. 3. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mengadili. Dalam perkembangan negara hukum modern, Yaitu fungsi pemerintah eksekutif, demikian kuatnya dalam menjalankan kekuasaannya, secara bersamaan telah muncul satu kekuasaan baru yang menurut Chris Leroy menjadi kekuasaan keempat atau disebut devoir de mahatel de fourth branch of the government, di samping 3 kekuasaan yang sudah ada. Yang dimaksud kekuasaan keempat adalah kekuasaan yang ada pada aparatur negara. Aparatur negara dianggap sebagai kekuasaan keempat dalam struktur kekuasaan negara, di samping eksekutif, yudikatif dan legislatif. hal itu lebih disebabkan fakta dan realita dalam kehidupan negara sehari-hari. Yaitu aparatur negara dalam pemerintahan mempunyai kekuasaan berbasis pada kewenangan nyata yang dijalankan dalam keseharian. Aparatur negara tidak hanya mengemban kekuasaan di bidang eksekutorial sebagaimana kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi kuasa legislatif.
Hal itu disebabkan dalam praktik keseharian para aparatur negara dengan kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan berbagai produk hukum tertentu yang mempunyai daya ikat yang kuat untuk mengatur warga negara. Maka itu, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa kekuasaan keempat memang nyata. Namun, penggunaan istilah kekuasaan keempat ini lebih banyak di wilayah praktikal sebab banyak pula para sarjana yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan keempat bukanlah aparatur negara, melainkan justru kekuasaan bersumber pada media massa. hal ini mengingat pertumbuhan Media massa ini begitu pesat sebagai institusi yang melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Penulis tidak sependapat dengan pernyataan bahwa media massa merupakan bagian dari kekuasaan, mengingat kelengkapan dari kekuasaan adalah instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Contohnya, dalam eksekutif, diberikan kewenangan untuk melakukan sanksi pidana atau administrasi demi menegakkan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga bidang legislatif yang mempunyai kekuasaan budgeting sebagai instrumen untuk mengontrol pemerintah. Sementara itu, dalam kekuasaan media massa, keberadaan instrumen yang berguna untuk menegakkan kekuasaannya tidak ada dan lebih banyak bergerak di wilayah moral masyarakat, social morality. Tidak bisa dimungkiri bahwa aparatur negara sebagai instrumen utama pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dalam keseharian. Tugas tersebut melaksanakan segenap tugas manajemen pemerintahan, baik dari perancangan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan monitoring. Adapun pengertian aparatur negara lebih ditekankan sebagai segenap sumber daya manusia yang diberikan kewenangan, lalu hak dan kewajiban atas dasar perundangan yang berlaku guna menjalankan kewenangan pemerintah dalam arti luas dan dalam praktek kenegaraan sehari-hari. Aparatur negara yang menjalankan fungsi negara tersebut secara umum dapat dibagi dalam beberapa jenis yang meliputi 1. Pejabat negara. 2. Pegawai negeri. Pengertian dari pejabat negara dalam Ketentuan Umum UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai berikut. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang. Semenjak dilakukannya amandemen keempat terhadap UUD 1945, yaitu salah satu hal penting adalah tidak adanya lagi istilah lembaga tertinggi negara, penggunaan pengertian sesuai perundangan di atas perlu dilakukan penyesuaian. Sementara itu, dalam rancangan undang-undang mengenai aparatur sipil negara, pengertian pejabat negara dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut. Pejabat negara adalah penyelenggara negara yang menjadi pimpinan dan anggota lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, moneter, dan auditif sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan dua pengertian mengenai pejabat negara di atas, jabatan-jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai jabatan atau pejabat negara. 1. Presiden dan Wakil Presiden. 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan. 5. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. 6. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri. 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. 9. Gubernur dan Wakil Gubernur. 10. Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Dan 11. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Prinsip dasar yang membedakan antara pejabat negara dan pejabat yang lain terdapat dalam proses pengisiannya. pada pengisian pejabat negara, hal tersebut tidak didasarkan pada suatu jenjang karir sebagaimana yang terjadi pada pengisian jabatan negeri. Pengisian tersebut lebih ditekankan atau didasarkan pada cakrawala politik. Bahkan, pada beberapa jabatan, Pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan terlebih dahulu, baik pemilihan legislatif pileg,
pemilihan presiden, pilpres, maupun pemilihan kepala daerah pilkada. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pejabat negara diatur dalam perundangan tertentu yang secara khusus mengatur pejabat negara tersebut. Di samping aparatur negara yang berupa pejabat negara, terdapat pula aparatur lainnya, yakni pegawai negeri yang dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 diartikan sebagai berikut. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil tersebut dapat dibagi dalam beberapa jenis yang meliputi 1. Pegawai negeri sipil 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia TNI 3. Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri. Pegawai negeri sipil PNS masih dikelompokkan dalam dua, yakni PNS pusat dan PNS daerah. Pegawai negeri sipil pusat dimaksudkan sebagai PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara serta bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi negara lainnya. Provinsi tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi, kabupaten, kota, kepaniteraan pengadilan, atau ditugaskan melaksanakan pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas. Sementara itu, PNS daerah adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten, kota yang beban gajinya diletakkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bekerja di pemerintah daerah atau ditugaskan melaksanakan pekerjaan di luar instansi induknya. Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, tampak sekali bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil harus merupakan pegawai tetap. Hal ini berbeda Dengan RUU Aparatur Sipil Negara. Di sana, terdapat perkembangan baru dengan dimasukkan pegawai tidak tetap sebagai bagian dari aparatur sipil negara. fungsi aparatur mempunyai Arti menjalankan alur perintah dari aparatur yang satu kepada aparatur yang lain. Mengingat dalam suatu sistem manajemen kepegawaian dibutuhkan alur perintah yang berbasis pada strata jabatan dan kepangkatan, dalam struktur kepegawaian PNS tersebut telah disusun jenjang kepangkatan dan golongan seperti 1. juru muda, La 2. juru muda tingkat 1, 1B 3. juru 1C 4. juru tingkat 1, 1D 5. Pengatur muda 1A 6. Pengatur muda tingkat 1, 2B 7. Pengatur 2C 8. Pengatur tingkat 1, 2D 9. Penata muda 3A 10. Penata muda tingkat 1, 2B 11. Penata 3C 12. Penata tingkat 1, 3D 13. Pembina 4A 14. Pembina tingkat 1, 4B 15. Pembina utama muda 4E 16. Pembina utama madya 4D 17. Pembina utama 4E. Di samping adanya kepangkatan dan golongan sebagaimana di atas, Khusus untuk aparatur fungsional, diberikan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Sebagai contoh, dalam aparatur fungsional dosen, terdapat jabatan fungsional yang meliputi asisten, lektor, lektor kepala, dan guru besar. A. Pengadaan pegawai negeri sipil. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang akan diangkat sebagai aparatur sipil negeri. Negara setiap tahun melakukan proses pengadaan calon pegawai negeri sipil. Proses pengadaan pegawai negeri sipil itu terdiri atas beberapa kegiatan yang meliputi 1. Perencanaan 2. Pengumuman 3. Pelamaran 4. 5. Penyaringan 5. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil 6. Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Proses perancangan pengadaan pegawai negeri sipil terdiri atas A. Penjadwalan kegiatan proses inventarisasi lowongan pekerjaan dan lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya dan B. Penghitungan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengadaan PNS tersebut. Proses inventarisasi lowongan tersebut didasarkan pada proses analisis jabatan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan sumber daya manusia PNS benar-benar didasarkan pada pemikiran rasional dan bukan sekadar penambahan PNS. Apabila sudah jelas hasil analisis kebutuhan PNS, mulai dilakukan proses pengumuman dan pelamaran dengan memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai tersebut. Adapun syarat-syarat umum dalam perekrutan pegawai negeri sipil, menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan pengadilan negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Apabila seorang warga negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota yang bersangkutan. 2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Pelamar yang belum mencapai usia 18 tidak dapat diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam surat tanda tamat belajar ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri. Seorang yang masih berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, calon anggota Tentara Nasional Indonesia, calon anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. 7. Berkelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat. 8. Sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh dokter. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan. Proses pengumuman rekrutmen calon pegawai negeri sipil dalam ketentuannya harus diumumkan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dan diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia, baik cetak, elektronik, maupun media massa dalam bentuk lainnya yang mungkin digunakan untuk pengumuman tersebut, sepanjang pengumuman pengadaan pegawai negeri sipil tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh umum. Pengumuman yang luas kepada masyarakat tidak hanya untuk memberi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat pelamar untuk mengikuti proses. Namun, dengan tersebarnya pengumuman, diharapkan peserta pelamar yang mengikuti akan lebih banyak sehingga memperbesar kemungkinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memilih calon yang terbaik dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Dalam pengumuman tentang penerimaan pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 paling tidak harus memuat hal-hal. 1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. 2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 3. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. 4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. 5. Batas waktu pengajuan surat lamaran. 6. Waktu dan tempat seleksi. Dan 7. Lain-lain yang dipandang perlu. 1. Fotokopi surat tanda tamat belajar ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. 3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Mengenai persyaratan surat tanda tamat belajar atau ijazah, tingkatannya harus disesuaikan dengan pangkat atau golongan yang hendak dimasuki.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagai berikut. 1. Golongan ruang 1, A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah dasar atau yang setingkat. 2. Golongan ruang 1, C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjut tingkat pertama atau yang setingkat. 3. Golongan ruang 2, A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1 atau yang setingkat. 4. Golongan ruang 2, B bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2. 5. Golongan ruang 2, C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana muda, akademi, atau diploma 3. 6. Golongan ruang 2A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana S1 atau diploma 4. 7. Golongan ruang 2B bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah dokter, ijazah apoteker, dan magister S2 atau ijazah lain yang setara. 8. Golongan ruang 3, C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah doktor S3. Ijazah yang disampaikan haruslah ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Demikian juga ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan di luar negeri haruslah lembaga pendidikan yang diakui dan ditetapkan sederajat dengan lembaga sejenis di Indonesia. Hal tersebut untuk menghindari adanya Ijazah dari lembaga pendidikan yang bersifat liar atau tidak diketahui kualitas mutu pendidikannya. Apabila semua berkas pelamaran telah diajukan dan pada hari setelah tanggal penutupan pendaftaran lamaran pekerjaan ditutup, dimulai proses-proses penyaringan. Proses ini bertujuan untuk menyeleksi awal berkas lamaran yang masuk. Lamaran itu akan dipilah antara berkas yang memenuhi syarat administrasi dan berkas yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Proses pemeriksaan administrasi tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat kepegawaian setempat yang memeriksa apakah suatu lamaran telah memenuhi persyaratan administrasi atau belum. Terhadap lamaran yang tidak memenuhi persyaratan, lamaran akan dikembalikan. Sementara itu, lamaran yang memenuhi syarat akan diumumkan sebagai pelamar yang dapat melanjutkan tahap berikutnya. Setelah proses penyaringan atau seleksi administratif. tahap berikutnya adalah persiapan ujian bagi para pelamar yang telah ditetapkan lolos seleksi administrasi. Persiapan ujian tersebut dilakukan dengan menyiapkan panitia ujian serta soal yang akan diujikan kepada para peserta. Materi ujian yang akan dilaksanakan dalam proses pengadaan PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil meliputi 2 materi. 1. Tes kompetensi. 2. Psikotes. Materi tes kompetensi secara umum disusun Sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Materi tersebut meliputi 1. Pengetahuan umum. 2. Bahasa Indonesia. 3. Kebijaksanaan pemerintah. 4. Pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan atau syarat jabatan, misalnya pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan sebagainya yang serupa dengan itu. 5. Pengetahuan lainnya adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan. 6. Penyusunan materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan, umpamanya materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan guru harus berbeda dengan materi ujian bagi pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula dengan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Sementara itu, psikotes ditujukan untuk mengetahui lebih mendalam kepribadian, minat, dan motivasi dari si pelamar yang pelaksanaannya diserahkan kepada kemampuan masing-masing lembaga. Setelah proses ujian selesai dilakukan, semua berkas ujian diperiksa oleh paling tidak 2 pemeriksa.
Jika terdapat selisih penilaian di antara keduanya, dibuat rerata di antara keduanya untuk kemudian ditetapkan nilai ujian definitifnya. Dalam penentuan pelamar yang Diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil terdapat pertimbangan khusus, yakni pemberian prioritas dalam batas formasi yang telah ditetapkan kepada 1. Pegawai pelimpahan, penarikan dari departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah yang kelebihan pegawai. 2. Siswa, mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya. 3. Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. Pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan daftar pelamar yang lolos ujian kemudian mengumumkan daftar pelamar yang diterima, baik secara langsung dikirim melalui media massa cetak maupun elektronika. kepada pelamar yang Dinyatakan diterima diberikan kewajiban untuk melengkapi berkas dan daftar ulang paling lambat harus sudah dilakukan 14 hari sejak pemberitahuan penerimaan disampaikan. Di samping melengkapi berkas-berkas yang diminta, pelamar yang diterima juga diberikan kewajiban untuk menandatangani beberapa pernyataan sebagai berikut. 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 3. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri. 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. 6. Yang sebelumnya menjadi pengurus atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan. Apabila berkas dari para pelamar yang diterima telah lengkap, proses berikutnya adalah pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon PNS CPNS, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat keputusan pemberian nomor identitas pegawai (NIP) kepada calon pegawai tersebut. Adapun surat keputusan tersebut dibuat dalam rangkap yang salinannya ditujukan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Biro, Bagian Keuangan Daerah. 3. Pejabat lain yang dipandang perlu. Calon pegawai negeri sipil yang telah menerima surat keputusan sebagai CPNS dan sudah ditetapkan nomor identitas pegawainya kemudian menjalani masa percobaan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dengan menerima gaji sebagai CPNS. Setelah menjalani masa percobaan tersebut, CPNS tersebut diwajibkan untuk mengikuti pendidikan prajabatan. Apabila yang bersangkutan lulus dalam pendidikan prajabatan yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan, CPNS tersebut dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sepanjang memenuhi syarat-syarat. 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. 2. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Syarat kesehatan Jasmani dan rohani harus dibuktikan dengan surat keputusan dari tim dokter penguji tersendiri, tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun seseorang telah mendapatkan surat keputusan sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS, bukan berarti yang bersangkutan kemudian pasti diangkat sebagai PNS. Dapat saja yang bersangkutan diberhentikan dari statusnya sebagai CPNS jika 1. Mengajukan permohonan berhenti. 2. Tidak memenuhi syarat kesehatan. 3. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan. 4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas. 5. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik sehingga dapat mengganggu lingkungan pekerjaan. 6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 7. Pada waktu melamar, dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. CPNS yang telah memenuhi syarat, sebelum dilantik sebagai PNS, wajib mengucapkan sumpah sesuai agama atau kepercayaannya yang lafalnya sebagai berikut. 1.
Demi Allah, saya bersumpah, berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. 2. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang Percayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 3. bahwa saya akan senantiasa Senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. 4. bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. 5. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, Tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. B. Hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Setiap pegawai yang telah ditetapkan sebagai CPNS, menurut Pasal 5 PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan terakhir kali diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 mendapatkan gaji sebesar 80% dari gaji pokok seorang PNS dengan pangkat dan ruang yang sama. Sementara itu, bagi pegawai negeri sipil yang telah mengucapkan sumpah dan dilantik sebagai PNS, gaji bulanan sebesar 100% dari daftar gaji yang berlaku. Jumlah gaji pokok yang dibayarkan tersebut dapat meningkat atau menurun disebabkan beberapa hal. 1. Kenaikan gaji berkala KGB. 2. Kenaikan, penurunan pangkat. 3. Perubahan daftar gaji oleh pemerintah. Pemberian kenaikan gaji berkala diberikan untuk setiap 2 tahun, tetapi PNS tersebut, menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, harus memenuhi persyaratan. 1. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. 2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup. Jika PNS dimaksud ternyata belum memenuhi ketentuan di atas pemberian KGB tersebut akan ditunda paling lama 1 tahun. Apabila sampai akhir penundaan belum memenuhi syarat yang diminta, pemberian KGB akan ditunda selama 1 tahun lagi. Demikian seterusnya. Khusus pegawai negeri sipil yang mendapatkan penilaian kinerja amat baik, dimungkinkan untuk diberikan kenaikan gaji secara istimewa. Khusus pegawai yang telah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil, Selain gaji bulanan yang sesuai daftar gaji pokok yang berlaku, diberikan beberapa jenis pendapatan tambahan yang meliputi 1. tunjangan keluarga, 2. Tunjangan jabatan 3. Tunjangan pangan dan tunjangan lainnya serta pendapatan sah lainnya 4. Tunjangan keluarga diberikan kepada PNS yang telah menikah atau telah berkeluarga dan pernikahannya didaftarkan dalam daftar gaji PNS tersebut. Adapun jenis tunjangan keluarga tersebut sebagai berikut. A. Tunjangan istri, menurut Pasal 16 Ayat 2 PP Nomor 51 Tahun 1992, besari adalah 10% dari gaji pokok yang seharusnya diterima oleh PNS tersebut. B. Tunjangan anak, menurut Pasal 16 Ayat 3 PP Nomor 51 Tahun 1992, besarnya adalah setiap anak 2% dari gaji pokok yang seharusnya diterima oleh PNS tersebut dengan ketentuan maksimum adalah 2 orang anak, sepanjang anak tersebut belum berumur 21 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia si anak 25 tahun sepanjang si anak masih bersekolah. Sementara itu, tunjangan jabatan terbagi dalam tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural. Tunjangan lain yang dapat dibayarkan adalah tunjangan pangan, dengan perhitungan setiap anggota keluarga inti senilai 10 kg beras, tunjangan kemahalan untuk PNS yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, tunjangan cacat apabila kecacatan timbul akibat kecelakaan kerja. Mengenai tunjangan cacat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka pegawai negeri sipil, besarnya telah ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat 3 peraturan tersebut. 1. 70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi. A. Penglihatan pada kedua belah mata. B. Pendengaran pada kedua belah telinga. C.
Kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah. 2. 50% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi. A. Lengan dari sendi bahu ke bawah, atau B. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. 3. 40% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi. A. Lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau B. Sebelah kaki dari pangkat paha. 4. 30% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi. A. Penglihatan dari sebelah mata. B. Pendengaran dari sebelah telinga. C. Tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau D. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah. 5. 30% sampai 70% dari gaji pokok. Menurut tingkat keadaan yang atas, pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan yang disebut dalam huruf A sampai dengan huruf D untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf A sampai dengan D. Jika terdapat akumulasi kecacatan, misalnya cacat pendengaran, cacat penglihatan, dan lain-lain, besarnya tunjangan cacat diakumulasikan pula, tetapi maksimal besarnya adalah 100% dari gaji pokok PNS yang menderita kecacatan tersebut. Tunjangan cacat yang diberikan kepada PNS yang menderita kecacatan diberikan dengan surat keputusan dari pihak pejabat yang berwenang setelah ada surat persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selain dari berbagai jenis tunjangan yang diberikan tersebut, PNS diberikan beberapa pendapatan lain, seperti bantuan perawatan atau biaya pemakaman bantuan duka. Bantuan perawatan bagi PNS diberikan manakala mengalami sakit, baik akibat kecelakaan maupun akibat dinas ditunjukkan dengan berita acara atau surat bukti dari pejabat yang berwenang, dan membutuhkan perawatan, baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. perawatan bagi PNS yang sakit tersebut dapat dilakukan baik Di dalam rumah sakit swasta maupun pemerintah yang terdekat dengan domisili atau kejadian sakitnya PNS tersebut. Apabila dokter pemerintah yang merawat menyatakan bahwa dibutuhkan pengobatan ke luar negeri, dapat diberikan bantuan pengobatan kepada PNS tersebut. Segala pemberian bantuan perawatan bagi PNS yang sakit dan membutuhkan perawatan tersebut harus dituangkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. PNS yang menderita sakit dan membutuhkan perawatan, baik di dalam maupun di luar rumah sakit dan sakitnya bukan akibat dari kedinasan, tidak diberikan bantuan, tetapi dapat diajukan kepada asuransi kesehatan (Askes) PNS sesuai dengan ketentuan yang mengatur asuransi tersebut. Adapun biaya pemakaman bantuan duka diberikan jika seorang PNS telah tewas akibat dari hal-hal yang diatur dalam pasal 1 huruf PP nomor 12 tahun 1981. 1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 2. Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan kewajibannya. 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Janda ataupun duda dari PNS yang tewas akibat salah satu sebab di atas diberikan uang duka sebesar 6 kali penghasilan sebulan, gaji pokok ditambah tunjangan tetap lainnya. Jika janda atau duda PNS yang tewas tersebut tidak ada, akan diberikan kepada ahli waris dari PNS yang tewas tersebut. Uang duka tidak hanya diberikan kepada ahli waris PNS yang tewas, tetapi juga diberikan kepada ahli waris dari PNS yang wafat. Pengertian wafat di sini berbeda dengan tewas. PNS wafat adalah akibat selain dari sebab yang diatur dalam pasal 1 huruf FPP nomor 12 tahun 1981, misalnya karena sakit biasa atau meninggal dunia karena kecelakaan di luar dinas. Besaran uang duka bagi ahli waris PNS yang wafat berdasarkan ketentuan pasal 11 PP nomor 12 tahun 1981 besarnya adalah 3 kali penghasilan sebulan dari PNS yang wafat tersebut. Khusus terhadap PNS yang tewas, biaya pemakamannya berdasarkan ketentuan pasal 8 PP 12 tahun 1981, yaitu ditanggung oleh negara.
Semua bentuk berupa bantuan uang duka dan biaya pemakaman, baik bak ahli waris PNS yang tewas dalam menjalankan tugas dinas maupun bantuan uang duka bagi ahli waris dari PNS yang wafat, harus dituangkan dalam surat keputusan dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Pegawai negeri sipil, selain berhak mendapatkan pendapatan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, juga diberikan hak untuk cuti, yakni keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. PP nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Cuti tahunan. 2. Cuti besar. 3. Cuti sakit. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting. Dan 6. Cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan Diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Cuti tersebut diberikan paling lama 12 hari kerja dan tidak boleh dipecah-pecah sel hingga pecahannya kurang dari 3 hari. Dalam kondisi tertentu, yaitu keterjangkauan wilayah cuti sangat sulit, lama cuti tahunan dapat diperpanjang sampai 14 hari. Dalam hal cuti tahunan yang tidak dapat dilaksanakan oleh PNS pada tahun yang berjalan dan PNS tersebut berniat menggunakannya pada tahun berikutnya, lama cuti tersebut dapat digabung, tetapi lama cuti gabungan tersebut tidak boleh melebihi 18 hari kerja. Jika PNS tersebut menunda cuti paling lama 2 tahun dan ingin menggunakan hak cutinya pada tahun ketiga, penggabungan lama cuti hasil penundaan cuti tersebut maksimal 24 hari kerja, termasuk hak cuti tahunan pada tahun ketiga tersebut. Cuti besar merupakan cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus. Lama cuti yang diberikan adalah 3 bulan dan pegawai negeri yang menjalani cuti besar tidak mendapatkan hak cuti tahunan pada tahun berjalan, yaitu saat PNS tersebut mendapatkan cuti besar. PNS yang mau menggunakan cuti besar harus mengajukannya kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti besar dan pejabat tersebut dapat menunda pemberian cuti besar tersebut jika ada alasan kedinasan paling lama 2 tahun. Cuti sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit dengan ketentuan apabila yang bersangkutan sakit 1-2 hari, PNS tersebut mendapatkan hak cuti sepanjang yang bersangkutan memberitahukan atasannya. Jika PNS tersebut menderita sakit sampai 14 hari, diwajibkan untuk mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari dokter yang merawat. Jika sakit PNS tersebut menyebabkan perawatan lebih dari 14 hari, PNS yang sakit tersebut wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI. Cuti sakit PNS yang lebih dari 14 hari ini dibatasi sampai 1 tahun. Namun, jika dibutuhkan untuk proses pengobatan, masih diperpanjang 6 bulan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila setelah 1,5 tahun PNS tersebut masih menderita sakit, harus diuji kesehatan oleh tim penguji kesehatan PNS yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila ternyata setelah jangka waktu tersebut juga belum sembuh, PNS itu akan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan uang tunggu. Khusus bagi pegawai negeri sipil wanita yang mengalami sakit akibat keguguran kandungan, diberikan hak cuti sakit selama 1,5 bulan. PNS wanita yang melahirkan diberikan hak untuk mendapatkan cuti bersalin selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Cuti bersalin ini hanya dapat diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan ketiga. Untuk kelahiran anak keempat dan selanjutnya, PNS tersebut dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara. Permohonan cuti bersalin harus diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan izin cuti tersebut. PNS wanita tersebut selama cuti bersalin tetap mendapatkan pendapatan bulanan seperti biasa. Cuti di luar tanggungan negara CLTN, berarti PNS menjalankan hak cuti, tetapi tidak mendapatkan pendapatan bulanan. PNS yang berhak mengajukan cuti di luar tanggungan negara tersebut minimal sudah bekerja 5 tahun dan diajukan karena alasan pribadi yang sangat penting. CLTN diberikan dengan waktu maksimal 3 tahun, akan tetapi, dapat diperpanjang 1 tahun dengan catatan pengajuan itu harus sudah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum CLTN berakhir.
Permohonan CLTN Hanis diajukan kepada Badan Kepegawaian Nasional. Selama menjalani CLTN, pegawai yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala jabatan atau tidak boleh menjabat. Setelah menjalani CLTN, pegawai yang bersangkutan harus melaporkan diri kembali. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan tidak melaporkan, ia akan diberhentikan dengan hormat. Cuti untuk alasan penting dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam hal ada keluarga, yakni istri, anak, ayah, ibu, mertua, adik, kakak sakit keras atau meninggal dunia, serta alasan lainnya, yakni cuti untuk melangsungkan perkawinan yang pertama. Cuti karena alasan penting tersebut diberikan paling lama 2 bulan dan harus diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti tersebut. Selama menjalankan cuti karena alasan penting tersebut, pegawai negeri sipil tersebut tetap mendapatkan penghasilan penuh. C. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Akan dilakukan penilaian atas kinerja setiap PNS yang dilakukan oleh atasannya. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan PNS. Penilaian tersebut bersifat rahasia dan dilakukan setahun sekali serta dilakukan terhadap beberapa hal. 1. kesetiaan, 2. Prestasi kerja. 3. Tanggung jawab. 4. ketaatan, 5. kejujuran, 6. kerjasama, 7. prakarsa, Dan 8. kepemimpinan. penilaian atas pelaksanaan pekerjaan PNS tersebut dikelompokkan dalam jenjang penilaian. 1. Amat baik 91 sampai 100. 2. baik 76 90. 3. cukup 61 sampai 75. 4. Sedang 51 sampai 60. 5. Kurang 50 ke bawah. Penilaian tersebut dituangkan dalam sebuah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang dibuat oleh atasan dari pegawai negeri yang dinilai tersebut selaku pejabat penilai, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dinilai minimal sudah 6 bulan menjadi bawahannya. Penilaian atas kesetiaan pegawai negeri sipil didasarkan pada parameter-parameter yang sudah ditentukan dalam menilai seorang PNS. Sebagai contoh, jika dilakukan penilaian terhadap kesetiaan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam lampiran PP nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil, pegawai yang bersangkutan dapat saja memperoleh penilaian amat baik apabila melakukan hal berikut ini. 1. Tidak pernah menyaksikan kebenaran Pancasila, baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, maupun perbuatan. 2. Selalu menjunjung tinggi kehormatan negara atau pemerintah serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan. 3. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila dan UUD 1945 serta selalu berusaha mempelajari haluan negara, politik pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Tidak pernah menjadi simpatisan, anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau pemerintah. 5. Tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sementara itu, penilaian kesetiaan PNS dianggap sebagai baik apabila dalam diri pegawai negeri sipil tersebut terdapat hal-hal berikut. Karena kurang pengetahuan, Secara tidak sadar PNS pernah ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila, tetapi kemudian sadar akan kekeliruan via dan tidak lagi menyaksikan kebenaran Pancasila. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian cukup apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut. karena kurang pengetahuan, PNS pernah mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila. Tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyaksikan kebenaran Pancasila. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian sedang apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut.
Karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan, PNS menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian kurang apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut. Walaupun telah diberikan peringatan, PNS masih mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat menyaksikan kebenaran Pancasila. Dalam penilaian prestasi kerja, parameter yang digunakan oleh PP Nomor 10 Tahun 1979 untuk menilai prestasi seorang pegawai mempunyai nilai amat baik jika ditemukan hal-hal berikut. 1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Mempunyai keterampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. 3. Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 4. Selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya. 5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. 6. Selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 dianggap baik apabila dalam diri pegawai negeri sipil yang dinilai ditemukan hal-hal berikut. Hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasar PP Nomor 10 Tahun 1979 dianggap cukup apabila pegawai negeri sipil yang dinilai memiliki hal-hal berikut. Mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 dianggap bernilai sedang apabila ditemukan hal-hal berikut. Ada kalanya tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasar PP Nomor 10 Tahun 1979 dianggap bernilai kurang apabila di dalam diri pegawai negeri sipil ditemukan hal-hal berikut. Hasil kerjanya selalu jauh di bawah hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Untuk penilaian selanjutnya yang berkaitan dengan substansi C. Tanggung jawab, D. Ketaatan, E. Kejujuran, F. Kerjasama, G. Prakarsa, dan H. Kepemimpinan diatur lebih lanjut dalam lampiran PP Nomor 10 Tahun 1979. Terhadap PNS yang merasa keberatan atas hasil penilaian pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan oleh atasannya, pegawai yang bersangkutan diperkenankan untuk menggunakan hak hukum mengajukan keberatan yang diajukan kepada atasan. Dari pejabat yang menilai dirinya beserta dengan alasan-alasan pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diterimanya DP3. PNS yang mengajukan keberatan tersebut dalam tempo paling lambat 14 hari sudah harus mengembalikan DP3 tersebut kepada pejabat penilai. Pejabat penilai PNS yang mengajukan keberatan atas DP3 tersebut kemudian mengajukannya kepada atasannya untuk dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat keberatan, ia akan diberikan catatan tanggapan dari pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai. Atasan pejabat penilai dapat melakukan pemeriksaan atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai. Jika atasan pejabat penilai melihat memang telah terjadi suatu kesalahan atau ketidakcermatan dalam melakukan penilaian yang dilakukan pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai, berdasarkan alasan-alasan dan didasarkan bukti-bukti yang dapat diterima, atasan pejabat penilai dapat saja mengubah nilai DP3 dari pegawai yang mengajukan keberatan tersebut. Semua DP3, baik yang tanpa keberatan maupun yang diajukan keberatan, dianggap sah dan berlaku apabila DP3 tersebut telah ditandatangani oleh atasan pejabat penilai DP3 tersebut. Fungsi dari penilaian kinerja PNS yang dituangkan dalam DP3 setiap tahun ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk dasar pertimbangan kebijakan. Kepegawaian yang berkaitan dengan masalah pembinaan pegawai khususnya yang berkaitan dengan 1. Pengangkatan sebagai PNS. 2. Kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. 3. Promosi jabatan ataupun dispromosi. 4. Pemberian tanda-tanda kehormatan.
5. Penindakan dan pemberhentian PNS. 6. Penentuan besaran tunjangan peningkatan kinerja atau remunerasi terhadap PNS yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, menurut ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, dimungkinkan untuk diberikan Kehormatan dari pemerintah RI. Salah satu tanda kehormatan yang dapat diberikan kepada PNS adalah tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Menurut pasal 22 PP Nomor 35 Tahun 2010, syarat khusus yang ditetapkan untuk dapat diberikan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya bagi PNS adalah pegawai tersebut telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dengan ketentuan berikut ini. 1. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar negara. Tanggungan. 2. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. 3. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS. Di samping tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan, seorang PNS juga berhak untuk mendapatkan bintang ataupun tanda kehormatan sesuai jasa yang disumbangsikan kepada negara dan pemerintah Indonesia. D. Pemberhentian pegawai negeri sipil. Pada dasarnya, seorang pegawai negeri pada akhirnya berhenti, dapat berhenti, atau diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil tanda kurang lebih L dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 UU Nomor 43 Tahun 1999. 1. Meninggal dunia. 2. Pensiun. 3. Permintaan sendiri. 4. Diberhentikan dengan hormat. 5. Diberhentikan dengan tidak hormat. Seorang pegawai yang meninggal dunia dalam masa kerjanya secara otomatis diberhentikan dengan hormat. Hal itu berlaku juga kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Pengaturan mengenai kapan seorang PNS pensiun diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda, duda pegawai dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. Dalam pasal 3 PP Nomor 32 Tahun 1979 Jo PP Nomor 65 Tahun 2008, dinyatakan bahwa batas usia pensiun PNS ditetapkan 56 tahun, kecuali untuk PNS yang menduduki jabatan tertentu, baik struktural maupun fungsional, dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam pasal 4 PP Nomor 65 Tahun 2008 seperti berikut. Ayat 2, perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampai dengan A. 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan peneliti madya dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian. Atau 2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. B. 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan struktural eselon I. 2. Jabatan struktural eselon 2. 3. Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri. 4. Jabatan pengawas sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, taman kanak-kanak, atau jabatan lain yang sederajat. Atau 5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. C. 58 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan hakim pada Mahkamah Pelayaran. Atau 2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Ayat 3, perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 62 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural eselon I tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun bukanlah kebijakan umum yang setiap PNS mendapatkan hak tersebut.
Akan tetapi, dilakukan dengan penilaian yang selektif dan untuk dapat diberikan perpanjangan BUP kepada seorang PNS. Hal itu didasarkan penilaian manakala yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat. 1. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi. 2. Memiliki kinerja yang baik. 3. Memiliki moral dan integritas yang baik. Dan 4. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter. Pemberhentian dengan alasan pensiun pada diri seorang PNS berdasarkan Pasal 9 UU Nomor I Tahun 1969 mendapatkan hak pensiun apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. 2. Oleh badan pejabat yang ditunjuk Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. 3. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Hal ini berarti tidak mudah seseorang Mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pensiun hanya sekadar PNS tersebut mengajukan permohonan pengunduran berhenti sebagai PNS sebab dia harus memenuhi kriteria masa kerja dan usia PNS tersebut. Namun, hal itu menjadi perkecualian untuk PNS yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Jika PNS pensiun karena meninggal dunia, hak pensiunnya akan diterimakan kepada ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP Nomor 8 Tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberian pensiun janda, dudanya. Pemberhentian dengan hormat menurut UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 2 diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat. 1. Atas permintaan sendiri. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Perampingan organisasi pemerintah atau 4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu, pemberhentian dengan hormat atau juga tidak diberhentikan, juga dapat disebabkan hal-hal. 1. Melanggar sumpah, Janji pegawai negeri sipil dan sumpah, janji jabatan, selain pelanggaran sumpah, janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Negara, dan pemerintah. Atau 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun. Pemberhentian atas permintaan sendiri atau sering disebut pensiun dini dapat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan minimal telah berusia 50 tahun dan minimal mempunyai masa kerja 20 tahun. Sementara itu, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap seorang pegawai dilakukan menurut Pasal 23 Ayat 4 dan 5 UU Nomor 43 Tahun apabila yang bersangkutan 1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. 2. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. 3. Melanggar sumpah janji pegawai negeri sipil dan sumpah janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. 4. Melakukan Penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah. 5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 3 ini. Terima kasih.